Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Gemuruh takbir, tahlil dan tahmid sejak kemarin sore telah berkumandang, membahana memenuhi ruang angkasa raya, bersahut-sahutan tiada hentinya. Hati siapakah yang tidak bergetar mendengar keagungan dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla terus menerus dilantunkan oleh dari 1,8 miliar penduduk muslim di seluruh persada bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kondisi saat ini, keimanan dan kesabaran kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri sejak awal 2020 wabah Covid-19 yang telah merebak di seluruh dunia dan mengakibatkan banyak orang yang stres bahkan frustasi karena berbagai permasalahan centang perenang terjadi di berbagai sendi kehidupan, mulai dari aturan kebijakan yang sering tergesa-gesa dan berubah-ubah, berkejaran dengan fakta di lapangan di mana korban setiap hari bahkan setiap jamnya terus berjatuhan. Virus ini atas izin Allah, sekali lagi virus ini atas izin Allah jelas mematikan. Namun jika kita tidak berbuat apa-apa, jauh hal ini akan lebih berbahaya lagi bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, demi melindungi jiwa manusia, agar kita tetap berdisiplin mematuhi protokol kesehatan sementara menunggu vaksinnya mungkin dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan.
Adapun dampak yang sangat dirasakan di seluruh dunia, di negara kita, bahkan di kampung kita adalah merosotnya perekonomian secara drastis, menurunnya daya beli masyarakat. Hampir semua orang mengeluh karena berkurangnya pendapatan, bahkan sama sekali tidak ada pemasukan, walau hanya sekedar memenuhi kebutuhan setiap harinya. Lebih-lebih hal ini sangat dirasakan di kota-kota besar. Semakin banyaknya pengangguran akibat karyawan yang di PHK. Begitu beratnya hempitan beban kehidupan yang mereka tanggung. Hal ini sungguh membuat mentalnya menjadi down, di mana kondisi psikisnya, kondisi kejiwaannya merasa tertekan, cemas, resah, kebingungan, ketakutan, keputusasaan terasa menghantui hidup mereka. Sehingga dalam kondisi seperti ini mudah sekali orang tersalut emosi, terprovokasi, bahkan terlalu gampang menyalahkan orang lain karena ketidakjelasan nasib hidup mereka, dan mereka pasrah sampai kapan kondisi wabah Covid ini akan mereda. Masyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, tidak berarti kehidupan dunia ini harus dihadapi dengan kesedihan, apalagi dengan keputusasaan. Semua peristiwa yang datang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tentu saja sikap yang harus diupayakan adalah sabar dan berlapang dada. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bersabar, takdir akan tetap berlaku bagimu dan engkau akan mendapatkan pahala. Jika engkau berkeluh kesah, takdir juga akan tetap berlaku bagimu dan engkau akan mendapatkan dosa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka melalui momentum Idul Adha, dinamai juga Idul Kurban, yaitu hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian yang maha berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, sehingga Allah memberinya sebuah kehormatan dengan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Setelah geral Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan dengan urusan kekayaannya dan keluarganya? Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah semata. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Maka sebagai realisasi dari firman-Nya itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada para malaikatnya untuk menguji sejauh mana kadar keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata dengan kekayaannya dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim saat itu termasuk orang kaya raya. Beliau mempunyai 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Total kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Ketika pada suatu hari
Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapakah ternak sebanyak ini? Maka jawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendakinya, akan aku serahkan semuanya. Jangan pun hanya ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail sekalipun, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan ujian, sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji keimanan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, yang benar, agar ia mengorbankan putranya Ismail. Dan sungguh tak terbayangkan kala itu Ismail kecil masih berusia 7 tahun, anak manja yang masih lucu-lucunya, elok rupawan, sehat lagi cekatan, ternyata harus dikorbankan, harus disembelih dengan tangan ayahnya sendiri. Sungguh suatu peristiwa spektakuler yang sangat mengerikan. Ini dinyatakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu? Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah syaitan sambil berkata, Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Anak saja mau disembelih. Apa kata orang nanti? Tega sekali, anak satu-satunya harus disembelih. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun memantapkan niatnya seperti Ismail dan pasrah bulat-bulat sebagaimana ayahnya telah bertawakal. Sesaat pisau nyaris dihunuskan ke leher Ismail, tiba-tiba Allah berseru memerintahkan untuk menghentikan perbuatannya, menyembelih putranya Ismail. Dan Allah telah meridhoi atas kepasrahan, ketawakalan mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai ayat 110. Masyiral muslimin rahimakumullah, menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril pun kagum seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Merupakan rangkaian kalimat agung, di mana kalimat ini merupakan kalimat kemenangan yang sering kita lantunkan pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Masyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita pasti diuji dengan masalah. Tidak jarang di saat kondisi tenang dan damai, kita terlena dengan gemerlapan kehidupan duniawi yang suatu saat akan sirna.
hingga lisan kita banyak terlalu tertawa. Namun ketika masalah menimpa, maka barulah kita merasa sedih dan banyak mengeluh, meminta belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pada firman-Nya Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan atau kesenangan, dia menjadi kikir. Itulah fitrah manusia. Walau hanya dengan kesusahan yang sedikit saja, kita sudah banyak mengeluh, sementara tidak mensyukuri betapa banyaknya kenikmatan yang telah Allah anugerahkan. Padahal di balik setiap musibah, Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan hikmah kebaikan untuk diri kita, sekalipun kita tidak menyadarinya. Setidaknya dalam kesedihan ini kita akan semakin dekat kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Pergilah pada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihannya." Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala menahan doa seseorang hamba saat sang hamba merintih dalam pintanya, bukan karena Allah tidak mencintainya, namun semata-mata hanya untuk karena Allah sangat rindu kepadanya. Melalui rintihan tangisan dan doa sang hamba, dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, Allah bertanya kepada malaikat, "Apa yang kau bawa itu?" Malaikat menjawab, "Hambamu si fulan ini minta itu dan minta ini," sambil merintih, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Jadi berbagai musibah dan berbagai krisis yang tengah kita hadapi saat ini sejatinya adalah cara bukti cinta rindu Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji." Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin, demikian khutbah kali ini. Kini saatnya kita bergandengan tangan, bahu-membahu, berkorban sesuai kemampuan kita untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Insya Allah dengan kebersamaan dan keteguhan itu, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan kendala kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang, seraya